Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semester 1, kali ini pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang homeostasis dan lengkung refleks. Ya, pada mata ajar ilmu biomedik dasar. Bersama saya Sandra di Medical Surgical Nursing Department di Stikes Hang Tuah, Pekanbaru. Adapun materi ini akan kalian pelajari ya. Kemudian learning objektif yang diharapkan adalah ketika mempelajari ini mahasiswa bisa ya memahami apa pengertian dan pengaturan dari homeostasis. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem pengendalian tubuh yaitu mekanisme umpan balik positif dan negatif. Kemudian diharapkan lagi bahwa mahasiswa mampu memahami pengertian dan komponen-komponen dari lengkung refleks. Dan terakhir diharapkan nantinya setelah mempelajari ini mahasiswa mampu mendemonstrasikan homeostasis dan lengkung refleks dalam penugasan praktikum. Gitu ya. Jadi nanti setelah mempelajari ini akan ada praktikumnya dan hubungannya dengan homeostasis dan lengkung refleks. Baik, kita akan bahas tentang yang pertama adalah homeostasis. Untuk selanjutnya nanti adalah lengkung refleks ya. Sebelumnya kalian mungkin sudah mempelajari tentang homeostasis dari sel ya. Jadi ini lanjutan saja bahwa terkait dengan homeostasis adalah bagaimana secara fisiologis mekanisme tubuh itu adalah memelihara ya, yaitu kondisi yang relatif stabil dalam tubuh ya. Nih saya tulis secara definisi adalah kemampuan untuk mempertahankan stabilitas internal. Jadi bagaimana keadaan itu bisa tetap konstan. Misalnya gimana? Misalnya kondisi seperti suhu tubuh ya, atau tekanan darah, pH ya, konsentrasi bahan kimia seperti hormon tertentu di dalam darah ya. Ini akan mengalami perubahan yang terjadi baik di dalam dan di luar tubuh. Ya, apakah itu karena makanan, apakah karena olahraga, atau bisa juga karena kehamilan dan bisa juga karena variasi kondisi dari lingkungan luar. Ya. Ini nanti lebih jelasnya akan kita bahas bagaimana mekanisme homeostasis itu sendiri ya. Kalian perlu memahami dulu apa definisinya. Nah, intinya pada dasarnya adalah homeostasis ini untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multisel ya, maksudnya kita ya. Jadi cairan di dalam tubuh kita itu kan ada ekstrasel dan ada intrasel. Nah, kalau kalian ingat kembali bagaimana belajar tentang biologi ya, cairan ekstrasel itu kan adalah cairan yang merupakan interface ya antar sel dan lingkungan luar. Ya. Nah, sel-sel tubuh itu selain harus basah ya, harus ada cairan, harus juga mengandung zat-zat tertentu yang gimana? Yang bisa dilarutkan, gitu ya. Jadi, zat-zat terlarut ini kadarnya juga harus tertentu ya, harus sesuai secara fisiologis, secara normal. Buat apa? Buat kelangsungan dari proses-proses di dalam sel. Nah, faktor lingkungan internal dalam kontrol homeostasis ya itu merupakan parameter dari cairan ekstraseluler yang harus dipertahankan ya. Seperti apa? Ini dia ya, nutrin. Kemudian apalagi gas. Gas ini maksudnya kadar oksigen dan karbon dioksida ya. Kemudian produk sisa yaitu kadar sisa metabolisme tubuh. Terus pH ya. Bagaimana tubuh mempertahankan kadar asam dan basanya, kemudian kadar air, garam, dan elektrolit,
suhu tubuh, volume, dan tekanan darah. Ya, jadi homeostasis ini hampir semua penyakit itu merupakan kegagalan tubuh mempertahankan dirinya. Ya, jadi kalau bisa mempertahankan homeostasis dengan baik, berarti kita tidak ada terkena penyakit. Ya, tapi kalau seandainya ada penyakit, nah ini berarti ada ada kegagalan tubuh dalam mempertahankan homeostasis gitu ya. Nah, misalnya gini, keberadaan seseorang di lingkungan yang sangat dingin, misalnya gitu ya, tanpa pakaian, tanpa perlindungan, itu bisa berakibat fatal kalau tubuhnya gagal mempertahankan suhu tadi ya, sehingga bagaimana suhu tubuh ini bisa turun gitu. Nah, hal ini biasa disebabkan oleh terganggunya proses-proses sel, ya, yang sangat tergantung pada suhu tertentu. Jadi, kalau dalam suhu tubuh, nanti kita akan bahas bagaimana mekanisme suhu tubuh, ya. Bagaimana proses dari lingkungan luar itu akan mempengaruhi tubuh dalam mempertahankan homeostasis. Nah, contoh lain misalnya pada volume dan tekanan darah ya. Seseorang jika kehilangan darah dalam jumlah yang kecil mungkin nggak terlalu fatal. Ya, kenapa? Karena tubuh masih bisa mengkompensasi kehilangan darah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan tekanan di dalam darah. Ya, dan juga bisa mereabsorpsi cairan itu di organ ginjal dan juga sebagainya. Jadi bagaimana tubuh ini bisa mengkompensasi kehilangan darah yang kecil tadi. Tapi, jika kehilangan darah itu terjadi dalam jumlah yang besar, maka upaya kompensasi tubuh mungkin bisa lebih besar juga. Atau jika tidak memadai, upaya tadi bisa berakibat fatal. Gitu ya. Jadi, kondisi tubuh dalam mempertahankan homeostasis ini harus relatif dipertahankan secara konstan. Terhadap apa? Terhadap berbagai rangsangan, terhadap stimulus dari luar gitu. Ya. Jadi mekanisme homeostasis ini penting buat kelangsungan hidup manusia, hidup hewan, ya. Kemudian juga kelangsungan dari fungsi normal selnya. Ya. Nah, setiap sel itu dengan kerjanya yang spesifik, upayanya adalah untuk mempertahankan homeostasis. Ya, bagaimana setiap organ itu bekerja sama dalam menjalankan proses kehidupan. Ya. Kemudian apa aja sih sistem yang terlibat dalam homeostasis ya? Ada transportasi, ada perolehan sumber nutrin, pembuangan sisa metabolisme, kemudian pengaturan fungsi kontrol oleh saraf dan hormon, dan juga reproduksi. Ya, nah fungsi transportasi zat dalam tubuh ini dilakukan oleh misalnya, maksud saya gini, kalau fungsi transportasi zat dalam tubuh itu dilakukan oleh sistem kardiovaskuler. Sedangkan fungsi pertukaran zat dalam lingkungan eksterna itu dilakukan oleh sistem respirasi, sistem urinari, dan sistem digestif. Ya. Kemudian fungsi kontrol, kalau fungsi kontrol dan regulasi itu dilakukan oleh sistem saraf dan endokrin. Sedangkan fungsi penyangga dan gerak itu dilakukan oleh sistem integumen, sistem skeletal, dan sistem muskular. Ya, nanti kalian akan belajar bagaimana anatomi fisiologi dari masing-masing sistem ini. Ya, nanti juga akan sedikit kita bahas terkait homeostasis ini. Ya, kemudian fungsi reproduksi dilakukan oleh sistem reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Nah, ini sistem yang terlibat tadi di slide sebelumnya telah saya jelaskan, ya. Seperti transportasi, kemudian sumber nutrin, pembuangan sisa metabolik, ya, pengaturan fungsi dan juga reproduksi, gitu ya. Jadi bagaimana sistem-sistem yang terlibat ini dapat mempengaruhi, mempertahankan sistem homeostasis di dalam tubuh, ya.
Bagaimana sih homeostasis ini diatur? Gitu. Jadi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bagaimana homeostasis ini mempengaruhi cairan ekstra sel. Nah, kalau homeostasis ini diatur itu ada 3, ya. Ada secara genetik, kemudian ada kontrol fungsi setiap organ dan juga ada kontrol hubungan antar organ. Kalau yang tadi intrasel dan ekstrasel ya, cairan ekstrasel, cairan intrasel itu adalah kontrol fungsi secara genetik. Kemudian kalau kontrol fungsi masing-masing organ ya, bagaimana setiap organ itu akan mengontrol dirinya ya, mempertahankan homeostasis, itu disebut dengan kontrol fungsi setiap organ. Kemudian kontrol fungsi menggabungkan 2 organ atau lebih ya, itu namanya kontrol hubungan antar organ. Kemudian ini pengaturan aktivitas sistem tubuh untuk mempertahankan homeostasis ya. Jadi sistem pengendalian tubuh itu ya, pengaturan aktivitas sistem tubuh untuk mempertahankan homeostasis ya. Ada pengendalian intrinsik, pengendalian ekstrinsik, kemudian kondisi patologis, dan juga homeostasis tidak dapat dipertahankan. Maksudnya begini, ya, pengendalian intrinsik ini adalah ya, ini ya, saya bikin lingkar ya. Nah, pengendalian intrinsik ini adalah bagaimana respon kompensasi dilakukan oleh organ yang bersangkutan. Ya, kalau pengendalian ekstrinsik ini adalah respon organ ya, bagaimana organ ini merangsang kerja sistem pengendalian lain, yaitu sistem saraf dan endokrin. Ya. Kemudian kalau kondisi patologis, ini maksudnya adalah homeostasis terpengaruh secara keseluruhan, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, kalau homeostasis yang tidak dapat dipertahankan ini adalah contoh misalnya pada saat sakit sampai dengan kematian. Nah, ini kalau seandainya pasien itu dirawat ya, nah bagaimana upaya dari dokter, para medis ya, dan timnya itu bagaimana dapat membantu ya pasien ini dalam mempertahankan homeostasis. Itu sebenarnya tujuannya, ya. Jadi jelas tuh terlihat tanggung jawab di unit perawatan intensif misalnya untuk pasien-pasien gawat, ya. Nah, berbagai indikator itu bisa dimonitor di unit intensif ini. Ya, nanti kalau kalian profesi atau kalian preklinik masuk rumah sakit itu akan bisa lihat pasien itu terpasang monitor di unit intensif atau juga dirawat inap jika pasiennya monitor atau observasi setiap 4 jam sekali, misalnya setiap jam sekali. Ya, terkait apa? Terkait yang dipantau adalah frekuensi denyut jantung, ya, volume tekanan darah, pernapasan, suhu tubuh, ya, kimia darah, dan juga masuk keluarnya cairan tubuh. Bisa dari misalnya bagaimana kondisi cairan intake outputnya, ya, dari minumnya, dari keluarnya, semua itu akan dibantu, ya, bagaimana bisa mempertahankan homeostasis tadi, gitu ya. Jadi fungsinya adalah bisa unit ini atau tim ini nantinya akan mengambil alih fungsi dari homeostasis yang tidak dapat dilaksanakan oleh pasien sendiri. Karena apa? Karena sedang sakit gitu. Ya, sehingga tidak mampu melakukan proses homeostasis secara mandiri. Nah, kan kita nih ya sebagai manusia, keadaan tubuh kita kan pasti selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan apa? Sesuai keadaan kondisi lingkungan. Nah, maksud saya keadaan lingkungan ini kan ada lingkungan dari luar dan juga ada lingkungan di dalam tubuh kita. Ya, kalau di luar misalnya kayak sekarang nih, itu cuaca sangat panas gitu ya. Sementara di dalam tubuh gimana? Ya, sementara di dalam tubuh belum tentu. Nah, keadaan dalam tubuh itu biasanya dipengaruhi oleh apa? Misalnya ada penurunan kadar glukosa dalam darah, ya. Jika kita misalnya melewatkan sarapan,
Terus seandainya di cuaca panas, itu kan ada kejadian misalnya waktu kalian upacara gitu ya, panas, lingkungan di luar sangat panas, terus kalian nggak sarapan. Artinya homeostasis bisa terganggu dong gitu ya dari kadar glukosa dalam darah kalian. Nah, lingkungan di dalam dan di luar tubuh ini bisa mempengaruhi perilaku kita, sehingga bagaimana kita mendapatkan kondisi tubuh bisa nyaman gitu. Ya, bagaimana nih cuaca yang panas tadi dengan kondisi tubuh di dalam kita bisa kuat. Ah, dari apa? Dari sarapan. Misalnya jangan lupa sarapan biar bisa menghadapi kenyataan, misal gitu ya. Kan ada tuh apa sih guyonannya ya, humor anak-anak zaman sekarang tuh seperti itu. Nah, itulah seperti ibaratnya tentang homeostasis di dalam tubuh, ya. Jadi paham ya bahwa homeostasis ini adalah sistem yang mengatur keseimbangan dalam tubuh, ya. Nah, prosesnya dipengaruhi oleh kondisi fisik, kondisi psikologis, juga kondisi dari sosial. Gitu ya. Jadi kebanyakan gangguan-gangguan homeostasis kalau kita dalam kondisi stabil itu bisa bersifat ringan saja, ya, dan juga sementara. Karena apa? Karena sel-sel di dalam tubuh kita akan segera membaca nih, ya, perubahan yang terjadi dan segera bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada tersebut, ya. Tapi kalau misalnya gangguan dari homeostasisnya itu dalam waktu yang lama gitu ya, misalnya seseorang terkena infeksi ya, menyebabkan tubuh menjadi lemah dan sakit. Nah, ini bisa membawa kondisi dalam tubuh itu menuju ke arah yang tidak seimbang gitu ya. Nah, jadi intinya dalam homeostasis itu ya, dia itu bisa dipertahankan secara konstan ya. Itu saja. Bagaimana bisa seimbang ya. Nah, pengaturan ya, sistem pengendalian tubuh ini ya, itu akan dikerjakan ya oleh saraf dan hormon ya, saraf dan hormon nih ya. Nah, saya ganti pulpen deh warna hitam. Nah ya, jadi oleh saraf dan hormon ini dia. Bagaimana? Contohnya seperti ini ya, sistem saraf itu menyampaikan pesan ya. Apa sih yang terjadi dalam tubuh, kemudian bisa meresponnya dengan cara mengantarkan sinyal listrik antar serabut saraf. Ya, ini kalian akan pelajari di anatomi fisiologi persarafan ya. Nah, nanti buka lagi bukunya ya. Intinya bagaimana sistem saraf ini menyampaikan pesan yang terjadi dalam tubuh itu dengan meresponnya dengan cara mengantarkan sinyal-sinyal listrik antar serabut saraf. Ya. Sedangkan yang hormon gimana? Hormon itu ya dengan cara apa? Mengeluarkan molekul pembawa pesan dari kelenjar hormon yang ikut ke aliran darah untuk diteruskan ke seluruh tubuh. Gitu ya. Jadi kalau sistem saraf ini kerjanya cepat. Ya, ini kerjanya cepat. Jadi begitu ada gangguan, dia akan menyampaikan pesan, kemudian diteruskan ke sinyal-sinyal serabut saraf. Ya. Tapi kalau hormon enggak. Kalau hormon ini kerjanya sangat lambat ya. Nih sangat lambat. Jadi kalau lambat itu ya prosesnya juga lambat ya. Intinya mereka ini saling bekerja sama tapi bekerja secara sendiri-sendiri ya. Nah, ini sudah diatur di dalam tubuh manusia untuk mencapai tujuan utama yaitu homeostasis ya. Jadi antara saraf dengan hormon itu kerjanya masing-masing ya, tapi bisa juga pada suatu keadaan tertentu dilakukan secara bersamaan ya. Nah, ini sudah diatur dalam sistem di dalam tubuh manusia. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah mekanisme umpan balik ya.
mekanisme umpan balik ini bagaimana tubuh kita bisa melakukan sistem pengaturan, ya. Jadi ada mekanisme umpan balik negatif dan juga mekanisme umpan balik positif, gitu ya. Jadi semua ini adalah siklus, ya. Ini adalah siklus. Siklusnya jelek, tapi nggak apa deh. Ya, ini siklus yang bisa memantau atau memonitor tubuh kita, mengevaluasi, bisa juga mengubah, kemudian memantau kembali, mengevaluasi kembali, sampai nanti terjadi kondisi homeostasis gitu. Itu sebenarnya tujuannya, mekanisme umpan balik, ya. Nah, mekanisme homeostasis ini timbul karena dua hal, ya. Maksud gini, mekanisme homeostasis ini kan bisa kita ibaratkan ada perubahan tadi, ya, perubahan dari luar tubuh dengan di dalam tubuh, ya. Perubahan kondisi lingkungan di dalam tubuh, ya, itu bisa timbul karena dua hal, ya. Yang pertama karena adanya perubahan dari aktivitas di sel tubuh itu sendiri dan juga perubahan lingkungan dari luar yang berlangsung terus-menerus sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan internal, ya. Apabila aktivitas sel itu berubah, ya, maka pengambilan zat dari lingkungan internal dan pengeluaran berbagai zat dari sel ke lingkungan internal juga berubah, gitu. Ya, jadi bagaimana kondisi di dalam di dalam sel itu sendiri dengan di luar yang terjadi secara terus-menerus mempengaruhi aktivitas di dalam lingkungan internal, ya. Nah, jadi perubahan aktivitas sel semacam itu akan mengubah keadaan lingkungan internal, ya. Nah, jadi ini harus dikendalikan supaya apa? Kondisi homeostasis bisa selalu terjaga, gitu maksud saya, ya. Oke, kita akan bahas ini, mekanisme umpan balik negatif. Kemudian ada mekanisme umpan balik positif. Kalau umpan balik negatif, ya, itu bagaimana respon terhadap peristiwa yang ditimbulkan oleh umpan balik positif, ya. Jadi kalau nanti akan kita bahas masing-masing, tapi saya jelaskan dulu pada slide ini. Jadi mekanisme umpan balik negatif ini merupakan respon terhadap peristiwa yang ditimbulkan oleh mekanisme umpan balik positif. Gitu ya, itu umpan balik negatif. Contohnya gimana? Contohnya dalam keadaan panas, ya. Dalam keadaan panas, badan itu akan diatur untuk mengurangi panas badan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak lagi memproduksi panas secara berlebihan atau mengirimkan sinyal ke otak untuk menimbulkan rasa haus. Jadi, bagaimana kondisi di dalam tubuh kita itu bisa menstabilkan dirinya sendiri, ya, mengendalikan kondisi homeostasis. Contoh dalam keadaan panas, ya, seperti misalnya kalau badan itu panas, maka badan itu akan mengatur dirinya sendiri untuk tidak lagi memproduksi panas atau bisa mengirimkan sinyal ke otak, ya, dengan menimbulkan rasa haus. Akhirnya kita pengen minum, gitu, ya. Kemudian kita lihat perbedaan dengan yang positif. Kalau positif, ini adalah respon untuk peristiwa yang sedang terjadi, ya, dan kemungkinan meningkat berdasarkan peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya kayak tadi demam, ya. Demam. Kalau pada mekanisme umpan balik negatif, demam ini bagaimana supaya bisa turun. Tapi kalau pada saat mekanisme umpan balik positif, bagaimana demam ini akan atau harus ditingkatkan menjadi tambah panas. Contoh pada saat tubuh ini ada infeksi, ya. Jadi kalau demam
saat kondisi ada infeksi, maka badan akan bertambah panas. Buat apa? Untuk membunuh bakteri dan virus. Sampai kapan? Sampai kalau infeksinya berkurang, berarti demamnya juga berkurang. Jadi nanti akan kita lihat, nah ini nih, akan lihat secara masing-masing ya, tapi boleh dilihat di gambar ini, ya. Jadi kalau umpan balik positif, ini adalah rangsang awal, kemudian ada respon, ya, kemudian ada umpan balik positif dan dia meningkatkan rangsang. Sampai kapan? Sampai ada faktor luar yang menghentikan. Sedangkan kalau negatif, rangsang awal gimana tadi? Demam, ya. Kemudian responnya gimana ya? Pasti respon demam, menggigil dan segala macam ya. Nah, dia akan harus ya, bukan akan harus menurunkan rangsang tersebut dengan apa? Dengan umpan balik negatif. Contoh, bagaimana suhu tubuh bisa turun dengan mengirimkan sinyal haus ya ke otak haus dan kita bisa menurunkan suhu tubuh. Nah, ini responnya jadi berhenti gitu ya. Oke, ini dia tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan bahas secara masing-masing ya. Secara masing-masing bagaimana mekanisme kontrol umpan balik negatif itu. Nih ya. Jadi pengaturan umpan balik negatif ya, saya ingatkan kembali, merupakan pengaturan yang penting di dalam homeostasis ya. Dia ini merupakan sistem pengendali yang bisa membandingkan parameter yang dikendalikan ya. Misalnya suhu tubuh atau tekanan darah ya, bisa atau harus mengembalikan ke nilai normalnya. Jadi kalau suhu tubuh itu di set 37 di dalam tubuh, jadi harus kembali lagi ke 37. Kalau tekanan darah, misal normal 120/80 pada orang dewasa, nah itu harus dikembalikan ke kisaran normal tersebut, gitu. Ya, jadi secara set point nih ya, nih set point. Nah ini perubahan internal, ya. Kemudian gimana? Perubahan-perubahan parameter ini dikendalikan ya akan apa? Akan menstimulus respon yang melawan perubahan itu. Sehingga kita bisa mengembalikan parameter yang berubah ini kembali ke normal, ke set point-nya. Ya. Jadi bagaimana respon tadi akan mendeteksi kadar variabel yang diatur dan memberikan masukan ke pusat integrasi ke otak ya. Kemudian nanti akan memicu perubahan variabel lingkungan internal yang sudah diatur ya. Kemudian gimana lagi? Pusat integrasi ini dulu. Jadi memicu reaksi untuk melawan perubahan dan mengembalikan ke normal. Nah, pusat integrasi itu akan membandingkan nilai set point dengan yang benarnya, yang ada dengan yang normal. Sehingga apa? Pusat integrasi akan mengirimkan sinyal ke efektor untuk mengembalikan variabel yang diatur kembali ke set point. Ya, itu intinya. Misal kayak tadi. Ini kan secara teori. Kalau secara contoh yang saya sampaikan ya. Kalau di luar misalnya panas, kemudian di dalam tubuh kita, jika kondisi kadar glukosa dalam tubuh kita itu baik, ya, tercukupi, maka kondisi panas tadi itu tidak berpengaruh apa-apa. Ya. Nah, kalau mekanisme kontrol umpan balik negatif, jika misalnya suhu demam, bagaimana suhu di dalam tubuh kita ini bisa turun? Dengan cara apa? Sensor tadi akan mendeteksi, ini harus turun nih, nggak boleh naik. Ya, caranya apa? Oke, kita akan kirim sinyal ke hipotalamus untuk mengaktifkan pusat haus. Ini orang harus minum atau tubuh ini harus diberi minum, diberi cairan. Gitu ya. Jadi bagaimana respon itu harus dihentikan dengan cara menurunkan rangsang tadi. Ya. Nah, ini adalah umpan balik negatif pada suhu yang saya bahas tadi ya, secara mekanisme alur ya. Bahwa suhu tubuh kita ya, suhu tubuh kita ini sudah diset misalnya 37 ya. 37 itu harus dipertahankan di titik 37 derajat Celcius. Melalui apa? Melalui kerjasama umpan balik negatif ya, umpan balik negatif.
yang mengatur pertukaran energi dengan lingkungan. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan cara membuang panas, hasil metabolisme dan mendinginkan tubuh, gitu ya. Kemudian salah satunya lagi adalah dengan pengeluaran keringat sebagai suatu cara untuk membuang panas ya. Jadi setelah set tubuh 37, tubuh akan mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk membuang panas ya. Kemudian dari pengeluaran keringat ini ya, itu termostat dalam otak akan memonitor suhu darah. Nih ya, ke sini. Termostat dalam tubuh ya, terutama otak, itu akan memonitor suhu darah sebagai proses pengaturan pertukaran energi dengan lingkungan ya. Jika termostat tersebut bisa mendeteksi peningkatan suhu tubuh di atas titik pasang, maka termostat itu akan mengirimkan impuls saraf yang mengarahkan kelenjar keringat untuk meningkatkan produksi keringatnya. Ya, sehingga apa? Sehingga bisa suhu tubuh diturunkan dengan cara pendinginan melalui penguapan. Nih ya, penguapan. Terus gimana lagi jalannya? Kalau sudah turun ya, artinya kan suhu tubuh turun di bawah titik pasang ya, di bawah 37 tadi ya. Nah, termostat di otak akan berhenti mengirimkan impuls ke kelenjar keringat. Udah cukup gitu ya. Jadi tubuh akan menahan lebih banyak panas yang dihasilkan oleh metabolisme ya. Contoh lain seperti apa misalnya? Contoh lain tentang perubahan ya. Perubahan di dalam tubuh misalnya tubuh kita bereaksi terhadap infeksi. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana tubuh itu menaikkan titik pasang dari suhu tubuh ke tingkat yang lebih tinggi. Buat apa ya? Buat membantu memerangi infeksi tersebut gitu ya. Jadi di antara kemungkinan yang akan terjadi apa? Jadi kalau suhu tubuh tinggi ya, itu melebihi normal atau suhu badan rendah melebihi normal. Nah, jadi apabila suhu tubuh itu tinggi ya, maka termoreseptor itu akan mentransfer suhu pada kulit ya di otak hipotalamus, sehingga termostat ini akan mengatur suhu darah ya untuk mekanisme koreksi ya. Kemudian kalau suhu badan koreksinya seperti apa? Koreksinya dengan cara ini vasodilatasi pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu bisa mengembang ya, kemudian yang berdekatan dengan kulit itu akan memungkinkan panas dibebaskan keluar ya. Seperti tadi nih. Jadi bagaimana cara tubuh ya untuk menurunkan panas yang terlalu tinggi dengan pengeluaran keringat. Itu maksudnya ya. Jadi itu mekanisme koreksinya. Kemudian tadi ya, keringat tadi. Jadi bulu kulit itu ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap. Jadi bagaimana konduktor kulit ini kan merupakan konduktor panas yang baik ya. Jadi bulu kulit ini diatur oleh otot erektor ya. Jadi ada stimulus maka bulu kulit itu akan berdiri, misalnya kan akan membebaskan dari udara supaya kulit tidak terlalu panas ya. Kemudian bagaimana lagi mekanisme koreksinya? Ya, tadi vasodilatasi pembuluh darah, kemudian bulu kulit ditegakkan ya. Kemudian ada lagi lebih banyak darah ya. Kulit itu kelihatan memerah. Jadi kalau kita demam kan biasanya merah ya. Wajah merah, badan merah-merah gitu. Nah, itu sebenarnya mekanisme koreksi dari proses homeostasis ya. Bagaimana tubuh dapat memudahkan panas darah ini terbebas keluar melalui proses proses umpan balik negatif. Kemudian berpeluh ya, berkeringat.
Pengeluaran keringat tadi bagaimana caranya bahwa tubuh ini bisa keluar dari suhu yang lebih tinggi. Ya. Kan kalau seandainya panas itu terlalu terpendam ya di dalam tubuh, itu dapat menyerap panas pasti lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana caranya tubuh itu melakukan mekanisme koreksi dengan mengeluarkan keringat ya. Jadi ada mekanisme koreksi tadi, yang pertama itu vasodilatasi pembuluh darah ya, kemudian bulu kulit itu ditegakkan, kemudian lebih banyak darah pada kulit dan mengeluarkan keringat. Ya. Terus gimana kalau suhu tubuh terlalu rendah? Nah, kalau suhu tubuh terlalu rendah, tugas termostat adalah menaikkan suhu pada kulit ya, pada respon di otak hipotalamus ya. Sehingga apa? Sehingga termostat yang mengatur suhu darah ya, ini bisa melakukan mekanisme koreksi ya dengan menggunakan koordinasi dari badan. Contohnya apa? Kalau tadi suhu tubuh terlalu tinggi, pembuluh darah itu dilebarkan. Kalau saat sekarang rendah berarti dikecilkan ya, atau yang disebut dengan vasokonstriksi ya. Di mana artinya vasokonstriksi ini adalah pembuluh darah itu disempitkan atau menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tidak banyak keluar gitu. Ya. Kemudian bulu kulitnya nggak mungkin ditegakkan karena kan suhu tubuh rendah, kedinginan di dalam. Artinya bulu kulit itu dilemaskan agar ya lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit sehingga panas sulit dibebaskan ke udara. Artinya tetap di dalam tubuh. Kemudian apalagi? Kalau tadi kemerahan ya pada suhu tinggi, kalau suhu rendah pasti kurang darah ya, kulit kelihatan lebih pucat, benar nggak? Ya kan ya. Jadi kalau seandainya suhu lebih rendah itu akan mengalami pucat ya, kelihatan pucat. Kemudian kurang keringat, pasti dong kalau yang namanya suhu rendah nggak mungkin ada keringat keluar. Kenapa? Karena saat kurang ya, saat keringat kurang ini bisa memastikan bahwa suhu itu atau panas itu tetap di dalam tubuh dan tidak banyak dibebaskan melalui penguapan kelenjar keringat. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas bagaimana pengaturan atau mekanisme umpan balik yang positif. Kalau pengaturan umpan balik positif ini pengaturan yang tidak bersifat homeostasis. Ya, karena kerjanya tugasnya adalah memperbesar respon. Kalau negatif ya, umpan balik negatif adalah bagaimana tubuh itu kembali ke normal. Ya, sedangkan kalau positif itu bagaimana kondisi tubuh itu harus maksud saya responnya harus diperbesar. Ya, sampai kapan? Sampai faktor luar itu bisa dihentikan, bisa menghentikan maksud saya ya. Jadi ingat lagi slide-slide saya sebelumnya tadi ya, ini akan mengulang-ulang saja. Intinya adalah kalau mekanisme umpan balik positif adalah umpan balik yang tidak bersifat homeostasis ya. Nah, umpan balik positif ini dia melibatkan perubahan pada beberapa variabel ya, yang menstimulus mekanisme membesar ya, mekanisme yang akan membesar dan bukannya membalikkan perubahan menjadi normal ya, malah harus dipaksa untuk naik, untuk tinggi ya, untuk untuk dibesar-besarkan gitulah maksudnya ya, lebih kurangnya bahasa kaliannya. Sekarang saya kasih contoh terhadap proses kelahiran. Ya, proses kelahiran ya, bagaimana ini saya umpamakan A ya, mengumpamakan A kemudian B. Bagaimana A ini dapat menstimulus B dan bagaimana B dapat menstimulus A.
Ya, kegunaannya adalah bagaimana menstimulus ini dapat menciptakan keseimbangan baru. Ya, itu intinya. Nah, kalau proses kelahiran bayi ya, itu kan ada respon. Ya, ada respon ya, A menstimulus B dan B menstimulus A. Itu bagaimana menstimulus ya kelahiran bayi ini menyebabkan tekanan yang diberikan oleh kepala bayi ya yang ada di dekat sensor atau di dekat pembukaan rahim itu bisa merangsang kontraksi uterus. Ya. Jadi tekanan kepala bayi ya akan menstimulus kontraksi uterus. Nah, kontraksi ini akan memperbesar tekanan terhadap pembukaan uterus. Nih, ya, proses kelahiran. Tekanan yang diberikan oleh kepala bayi pada sensor di dekat pembukaan uterus. Ya, bagaimana tekanan ini terus-menerus sehingga akan mempertinggi terjadinya kontraksi uterus. Selanjutnya apa? Selanjutnya jadi tekanan semakin membesar. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kelahiran bayi, gitu. Ya. Kelahiran bayi bisa berlangsung, barulah berhenti. Oke, setelah tadi kita bahas tentang homeostasis ya, kalian harus paham ya apa itu homeostasis, kemudian mekanismenya, kemudian komponen-komponen yang terlibat ya, dan terakhir kita akan membahas tentang lengkung refleks. Nah, di lengkung refleks ya, itu adalah reaksi tubuh terhadap suatu rangsang yang melibatkan sistem saraf refleks ya. Contoh tadi kita bahas sebelumnya tentang mekanisme umpan balik di homeostasis dan ini mereka saling bekerja sama ya. Bahwa di homeostasis ada mekanisme umpan balik negatif dan juga ada umpan balik positif. Sedangkan refleks lengkung ya atau refleks arc ya, ini adalah bagaimana reaksi tubuh itu bisa melakukan sesuatu refleks terhadap rangsangan. Ya. Jadi peristiwa refleks yang terbentuk melalui mekanisme dan melalui jalur tertentu di mana di reseptor, saraf aferen, medula spinalis, saraf eferen ya. Tadi aferen, sekarang saraf eferen, kemudian ke efektor. Itulah refleks. Ya. Nah, itulah lengkung refleks. Jadi, lengkung refleks ini buat apa kita pelajari ya? Lengkung refleks ini sangat dibutuhkan oleh kita ya, oleh manusia buat sistem pertahanan diri atau perlindungan diri di saat terjadi rangsangan dari luar. Ya, terutama rangsangan yang bisa melukai atau mencederai tubuh. Contoh misalnya pada saat kita terkena api, itu refleks kita bagaimana? Akan menghindar ya. Bukan berarti mendekat ya. Nah, ini fungsinya dibantu oleh tadi ada reseptor ya, saraf aferen, medula spinalis, saraf eferen dan efektor. Gitu. Sebenarnya kalau diceritain panjang ya, panjang banget jalurnya, tapi sebenarnya kalau terjadi pada diri kita tuh sangat cepat ya. Jadi reseptor. Nah, reseptor itu apa sih? Reseptor itulah yang pertama kali bisa mendeteksi beberapa perubahan di variabel lingkungan internal. Misalnya ada perubahan suhu tubuh nih, ya. Nah, suhu tubuh biasanya dilakukan oleh perubahan-perubahan ini terkait masalah lingkungan atau cuaca yang dingin, ya. Cuaca yang dingin di luar terpapar oleh kulit kita, kemudian saraf pada kulit kita akan mengirimkan sinyal ke otak sebagai pusat kontrol. Gitu. Ya. Nah, kemudian pusat kontrol itu apa? Memproses informasi yang diterima dari reseptor dan mengarahkan suatu respon yang tepat melalui efektor. Ya. Nah, pusat kontrolnya apa ya tadi? Saraf eferen, medula spinalis dan saraf eferen. Contohnya, sinyal dari sistem saraf itu dibaca oleh otak bahwa terjadi nih
ada penurunan suhu di luar tubuh, ya, cuaca sangat dingin. Ya, kalau nanti kita diamin aja, misalnya akan mengakibatkan suhu tubuh menjadi turun. Kalau suhu tubuh turun, nah tadi ya ada beberapa mekanisme koreksi yang dilakukan oleh tubuh. Kalau tidak, gimana bisa menimbulkan kondisi yang berbahaya? Sehingga apa? Otak itu akan kasih perintah. Ya, akan kasih perintah dengan mengirimkan perintah keluaran efektor ke sini. Perintahnya apa ya? Menerima ya perintah efektor kasih dapat komando dari otak ya, diterima misalnya bergerak ya. Jangan diem aja, cuaca lagi dingin. Kalau diem aja makin kedinginan misalnya gitu ya. Nah, jadi otak akan memberikan arahan kepada sistem gerak untuk bergerak supaya tubuh bisa dihangatkan. Bisa jadi misalnya kita bergerak, tubuh bergerak itu dengan apa? Misalnya dengan cara menggigil. Nah, untuk menghasilkan panas tubuh. Gitu. Jadi sebenarnya proses menggigil itu proses tubuh untuk membantu dirinya ya menghadapi cuaca dari luar, ya menghadapi bahaya dari luar. Misalnya gitu. Paham ya? Nah, ini komponen dari lengkung refleks ya. Tadi ya learning objektif kita bahwa kalian harus paham komponen apa saja di dalam lengkung refleks, yaitu ada saraf, sensorik dan motorik ya. Nah, lengkung refleks ini merupakan jalur yang dilalui oleh refleks atau gerak itu sendiri ya. Jadi jalur dari lengkung refleks itu meliputi saraf sensorik, interneuron ya antar saraf, kemudian saraf motorik ya. Jadi dia itu fungsinya untuk mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu rangsangan dari luar ya. Jadi ada rangsangan, kemudian diteruskan ke otak kasih komando dan akhirnya kita bergerak untuk menghindar ya atau melakukan pergerakan dalam melakukan perlindungan diri. Ya. Nah, ini hanya bagian saja ya. Intinya tadi sudah saya sampaikan bahwa proses terjadinya refleks pada lengkung refleks ya, itu adalah keterkaitan antara beberapa bagian tadi ya. Dari reseptor kemudian sampai nanti ke pusat kontrol dan juga ke efektor ya. Nah, ini sistem saraf sensorik ya, hanya menjelaskan saja apa itu sel saraf sensorik. Fungsinya adalah mengantarkan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusatnya yaitu apa? Otak ya. Kemudian medula spinalis ya. Kemudian juga ujung akson dari saraf sensorik yang berhubungan nantinya dengan saraf asosiasi atau intermediate. Ya, ini pusat kontrol. Sedangkan sel saraf motorik ya, ini adalah mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot. Tadi ya, bergerak ke efektor, ya. Jadi bagaimana upaya ya tanggapan tubuh terhadap suatu rangsangan, ya. Nah, ini ada badan sel saraf motor itu berada di sistem saraf pusat, kemudian dendrit yang pendek itu akan berhubungan nanti dengan saraf asosiasi. Ya. Dendrit kalau dendrit nanti kalian akan bahas lagi yang aksonnya sangat panjang itu di anatomi fisiologi persarafan. Paham ya? Jadi lengkung refleks itu bagaimana tubuh kita akan mempertahankan diri dari terhindarnya bahaya atau cedera ya dengan beberapa bagian yang terlibat atau sistem yang terlibat sampai nanti ke efektor. Gitu ya. Baik.
setelah kalian memahami ya terkait dengan homeostasis, kemudian juga dengan lengkung refleks ya, saya minta kepada kalian semua ya, bahwa setelah mengikuti mata ajar ini kita akan ke labor ya. Kita akan praktek bagaimana mendemonstrasikan mekanisme umpan balik negatif, mekanisme umpan balik positif, kemudian refleks ya. Kalian harus bisa memberikan contoh-contoh terkait mekanisme ini ya, homeostasis dan lengkung refleks ya. Berikan contoh, kemudian lakukan praktik di laboratorium. Apakah itu nanti kalian bisa merujuk ya dari beberapa sumber yang saya tampilkan di sini ya, ada 8 sumber. Silahkan saja mau pakai ini ataupun sumber yang lain silahkan. Intinya sumber itu harus jelas ya. Sampai ketemu nanti di labor dan juga kalian akan membuat beberapa tugas ya terkait masalah contoh-contoh mekanisme umpan balik negatif, umpan balik positif dan juga lengkung refleks. Gitu ya. Oke, terakhir dari saya untuk bagaimana kalian memahami ya, ini hanya kata-kata saja terkait dengan homeostasis, terkait juga dengan lengkung refleks ya, juga contoh-contoh yang akan kalian cari nanti secara mandiri untuk persiapan di laboratorium ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kehidupan itu sebenarnya tidak perlu dijadikan masalah ya. Karena masalah itu akan datang dan pergi dengan sendirinya, yang perlu dilakukan adalah menghindar ya. Menghindar untuk menghindar dari cedera ya, juga beradaptasi untuk mempertahankan homeostasis gitu ya. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Silahkan kalian membuat resume dari materi yang saya berikan ini, juga persiapan untuk menjalankan tugas ya di laboratorium sehingga bisa lebih memahami tentang homeostasis dan lengkung refleks. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.